kencing jadi suara mau keluar ke susah. Haleluya. Ya. Ya, salam Hyper Grace dalam Yesus Kristus Bapa yang kekal. Ya, ini salam Hyper Grace sudah semakin populer di dunia TikTok. Ya. Kemarin ada kejutan kecil dari Karsel ya, ternyata yang masuk ikuti Pak Erik punya pemaparan kesetiaan Judas yang aneh gitu. Ya. Itu acara selesai ada yang tanya, Pastor, kenapa kok masuk semua asal Hyper Grace? Oh, itu anak-anak Tuhan Yesus semua, jangan heran. Ya. Dan memang kebanyakan orang Kristen akan merasa aneh kalau ada topik kesetiaan Yudas Iskariot. Sebab selama ini telah dibersihkan otak mereka bahwa Yudas itu pengkhianat. Ya. Tapi heran, dorang yang tidak berani gantikan posisi Yudas. Kalau Yudas pengkhianat kan harusnya diganti orang, toh? Ya, toh? Nah. Apakah Yudas pengkhianat? Ini kita harus lihat perspektifnya mana dulu. Ya. Di hadapan Yesus, Yudas bukan pengkhianat. Betul nggak? Coba mikir. Coba cari definisi apa itu khianat. Pengkhianat itu orangnya. Khianat itu suatu tindakan perbuatan yang menodai hubungan kekerabatan, ya, berbalik arah menjadi musuh tanpa diketahui oleh orang yang dikhianati. Tapi masalahnya Yesus tahu semua. Lalu Yudas mengkhianati Yesus, versi yang mana? Ya, itu saya sudah tuliskan di ini. Oke, sini lihat ya. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Yesus tahu ini. Lalu orang bilang Yudas berkhianat bagaimana? Kalau Yudas bisa disebut pengkhianat oleh Yesus, Yesus tidak maha tahu. Dan itu artinya dia bukan Tuhan. Ya kan? Simpel kan? Selesai Ekaristi, perjamuan akhir, Yesus bilang apa Yudas? Ya, perbuatlah apa yang hendak engkau lakukan, perbuat Jo. Yesus yang tahu itu. Yesus pujikan, astaga. Siapa kong ini bendahara negara reken. Orang yang ku percaya angkat tumit. Yudas pergi setelah makan perjamuan Tuhan. Itu indikasi dia diampuni sudah. Dia kan laksanakan tugas sorga. Kalau Yudasnya selamat, nanti tanya Pak itu Bruder Norvi teman. Tanya Pak dia mau ganti. Kalau Yudasnya selamat itu tugas. Siapa yang mau bertugas? Serahkan Tuhan lalu di neraka. Lalu itu pilihan langsung Yesus ada pilih jadi rasul itu apa? Jadi coba kita berpikir ya, jika Yudas si pengkhianat menurut versi banyak orang, versi pendeta, dia ke neraka, Yesus standar ganda. Betul nggak? Standar ganda toh? Itu tuh orang bahasa habis manis sepak bola. Betul nggak? Yesus ada utus
dua-dua toh berpasang-pasang penginjilan. Dua-dua orang penginjilan. Lalu habis penginjilan, Yudas, ya disilakan ke neraka. Silakan karena engkau berkhianat. Oke ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nanti kalau mau bertanya silakan Pak Eri narasumbernya di sini. Saya mau sedikit koreksi dulu yang kita seringkali latah. Setiap minggu kalau kita mau bersaksi ke apa, kita selalu bilang kita yakin dan percaya. Sungguh-sungguh ditemukan. Yakin dan percaya. Itu salah susunan. Secara hierarkis itu percaya dulu baru yakin. Believe and trust. Believe itu pisteo bahasa Yunaninya. Trust, yakin itu pistos. Jadi mesti percaya baru yakin. Yakin ini merupakan penegasan level up-nya dari percaya. Jadi mestinya kita percaya dan yakin. Berarti kita naik, progresnya naik. Percaya dan yakin. Ya, moga-moga orang bisa rekonstruksi kembali di kepala. Ya, jangan susun descending, orang harus ascending ya. Gitu kan? Oke, kita akan belajar tentang satu istilah yang banyak ditolak oleh orang, dan tadi malam saya coba membawa topik ini, hasilnya rame-rame menghujat. Asik ya. Saya katakan bahwa Yesus itu tidak ganteng dan tidak gondrong. Banyak yang tersinggung. Gimana Pak Nolfi? Yesus itu fasuk. Yang menurut Pak Nolfi tahu ya. Ini moga-moga tidak semakin menyesatkan ya, tidak. Karena yang dilihat dari dulu cuma dalam bentuk gambar, jadi tidak betul-betul atau enggak. Belum pernah dibahas sama sekali dalam sejarah hidup. Oh ya. Jadi hari ini tolong membahas ya, siap-siap dulu pertanyaan. Nanti kita akan kasih bukti ya. Kita ini korban iklan Mel Gibson. Ya kan, The Passion of the Christ kan gitu ya. Jadi aktor pemerannya tuh fasung sekali. Ya, kong panjang rambut. Kong DP rambut merah-merah. Apa babule itu rambutnya? Ya. Kita membuktikannya secara biblikal. Oke. Kita mulai dari ini, dasar profetisnya. Yesaya 53 ayat 1. Kita akan bergantian sampai ayat 12. Ya, lady first. Ya. Jadi mama-mama dulu, nona-nona dulu, baca ayat 1-nya, lalu disambung oleh kita yang bergender maskulin. Oke, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Coba perbedakannya supaya kita tahu kekuasaan ini Yahweh Tuhan. Ini Yahweh Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Oke, 2, 3. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Yahweh, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan, tolong underline ini, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia
dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Perhatikan Bapak, ini bagi kita pun dia tidak Masuk hitungan. masuk hitungan. Apalagi kalau selera cewek Manado kong dia muka terlemburang begini, nggak masuk hitungan. Iya. Jadi narasi Alkitab ini kita tidak bisa rekayasa. Oke, ayat 5, 2, 3. Tetapi dia tertikam sesungguhnya, silakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Oke, lanjut. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia direnungkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Orang-orang takutnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahannya, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sudah selesai. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Sang Juru Selamat ini tidak fasum. Ini nubuatan sekitar 735 sampai 750 tahun oleh Nabi Yesaya, digenapi dalam Yesus Kristus. Des Alkitab mengatakan dia nyata fasum. Lalu tolong bantah. Pada masa itu orangnya nak mau mengente Pak Yesus. Nah tentu ada yang bertanya, no, kenapa kok dia banyak sekali orang ikut? Itu karena dia pelaku mujizat.
Orang Yahudi bilang hanya Yahweh yang bisa lakukan seperti ini. Dia buat pernyataan yang aneh. Akulah roti yang turun dari surga. Dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang turun dari surga, dari langit? Mana? Punya ada pernyataan akulah roti yang turun dari surga. Kalau stres bye-bye dia jadi gila. Kemudian dia mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Orang Yahudi tersinggung. Siapa sih manusia? Kemudian dia bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Yahudi bilang hanya Yahweh yang sanggup mengampuni dosa. Yesus disalibkan karena dia mengaku sebagai Yahweh. Yohanes 10 ayat 33. Ya. Dia menyatakan, declare dirinya adalah Yahweh. Makanya waktu dibawa ke Mahkamah Agama Sanhedrin bilang kita sudah perlu dengar saksi lagi. Karena manusia ini menyatakan diri sebagai Yahweh. Itu puncaknya. Lalu dia datang untuk gagah-gagahan, fasum. Ya. So itu tuh RT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, bilang Yesus itu nikah dengan Maria Magdalena ya. Karena gambar-gambar yang kita percayai, Kristen percayai itu fasum. Jadi jangan heran kalau Maria Magdalena tak kantong patah, tak kantong habis. Sekarang mari kita nalar ya. Kenapa Sakeus harus naik pohon ara? Itu pikir dulu. Ya tahu, Bro Novi? Tahu itu cerita? Ya. Jadi Sakeus yang pendek itu harus naik pohon ara karena kabar Yesus sangat populer. Sampai pada dia. Kompas pas Yesus mau lewat. Kerumunan orang itu tidak mampu ditembus oleh Sakeus. Dia mau cari tahu ini artis top kayak apa ini, di mana-mana dia pergi, banyak sekali orang penasaran. Kita mau lihat, Nyak Tiki terlalu pendek. Ini tidak bermaksud menyinggung sama Bro Darman, saya tidak bermaksud. Ya. Jadi dia naik pohon ara, kok dia lihat kacau tafurana kok dia. Beti-beti deh kita bisa. Yesus tidak berambut panjang. Karena Alkitab bilang adalah kehinaan bagi laki-laki berambut panjang. Coba Pak ke Korintus ya, kita sudah buka gitu. Nanti kita lihat dulu pelan-pelan. Coba di Indonesia ini lihat di Korintus di ujungnya ya, supaya ada Korintus ya. 1 Korintus 11 ayat 14. Mari kita baca 2-3. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Pada tahun 2004
sekitar bulan Februari, itu arkeolog Yahudi, ya, dia menemukan kumpulan tengkorak orang-orang Yahudi purbakala di sekitar masa hidupnya Yesus. Itu tidak ada yang berambut panjang, karena akhirnya dicocokkan dengan firman ini. Ya, kalau tengkorak orang Romawi, Yunani, ya itu berambut panjang. Tetapi untuk orang Yahudi pada masanya itu tidak ada yang berambut panjang. Yesus tidak berambut panjang. Nah, kemudian dia kasih lagi bukti bahwa orang-orang Yahudi itu umumnya rambutnya warna hitam, seperti orang-orang Asia umumnya. Kulitnya sawo matang. Ya mungkin lebih cocok ke orang Manado. Kalau Yesus bilang, orang bilang orang Manado lebih pas daripada bule. Jadi kita ini korban lukisan dari Da Vinci, Leonardo da Vinci. Oh iya, ini dia. Yesus juga tidak berdoa berlutut begini, taruh tangan di atas batu, tidak ada. Ini hasil imajinasi. Ya. Nanti saudara periksa waktu Yesus bawa 3 jagoan muridnya. Siapa itu dia? Bro. Siapa itu? Jangan dia permisi. Ya. Jadi ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Suruh berdoa dong cuma tasono. Alkitab mengatakan Yesus maju sepelempar batu jauhnya, lalu picto proskuneo. Sama dengan tadi orang ada bikin itu. Jadi tidak seperti ini salah ini. Ini memenuhi unsur seni, tapi tidak biblikal. Jadi, secara fisik Yesus memang rakyat jelata. Ada tadi malam yang bilang begini, oh jadi Yesus itu buruk rupa ya? Itu katamu, buruk rupa. Ya. Cuma memang Alkitab bilang dia tidak fasung. Kalau orang Manado bilang memangnya tidak fasung. Tidak ada daya tariknya. Sekarang kasih bukti ya. Waktu Yudas katanya mau menyerahkan dia. Kenapa Yudas harus keluar? Mikir. Kan sebagai pengkhianat yang kita tahu, itu adalah suatu kebodohan yang terbodoh-bodohnya. Pengkhianat tunjuk diri kan. Mau tangkap Pak Erik, Pak Novi akhirnya datang antar itu pasukan penangkap. Itu kenapa? Pak Novi begitu bodoh sekali. Kan tinggal kasih tahu ciri-ciri tuh. Kita kasih tahu dia punya apa namanya clue. Ya kan? Dia ada di Taman Getsemani. Biasa berdoa itu. Dan murid-murid itu ada 11. Ya, minus beda. Kan Yudas. Ya. Pergi cari juga. Yang fasung. Mereka kan bawa obor toh. Pergi cari. Tangkap juga yang paling fasung. Kok panjang rambut di sini? Di rambut bule-bule. Mungkin baru kelar dari salon lepas. Ada cat rambut. Tangkap. Yudas nggak perlu kesenyum muka. Itu logika sehat ya.
Kemudian, sampai di lokasi, Yudas bilang apa? Pak itu prajurit, barang siapa yang kucium, tangkap dia. Coba cari ayat dulu yang kucium. Di mana itu? Ini nalar praktis ya, linear ini. Di mana itu ayat? Kucium. Karena dia akan diserupakan. Coba tolong cari di HP coba. Sebentar. Matius 26 ayat 48. Ya, Matius. Matius 26 ayat 48. Lukas. Ada di Markus juga, ada di Lukas juga. Oh ya. Ya, enggak, yang Yudas bilang apa? Orang yang kucium. Oh iya, di Matius. Coba Matius. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. 26 ayat 48. 49. Ya. Kan Yesus bilang orang yang apa? Ya, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ini subawa pasukan rame-rame tanpa berdoa. Sampai di sana Yudas masih belum yakin. Kenapa itu kumpulan dia cari dia. Ingat, rambut panjang, bahulen, komfasum. Yudas berdiri jauh-jauh toh. Tapi apa boleh buat? Yudas tidak tahu bagaimana caranya, hanya kasih perintah, kasih tahu lisan. Yudas bilang, kita nanti yang maju, kong kita mau cium untuk orang yang mau nipis sasaran tangkap. Nah, mau ditangkap tuh, sudah itu. Jadi mikir, apakah Yesus fasum? Apakah Yesus berbeda secara fisik dengan murid-muridnya? Tampilannya, bajunya, semua beda. Itu harus dipikirkan. Jadi memang Yesus tidak gagah. Ya. So itu penggenapan nubuatan di dalam Yesaya berapa tadi? 53 ayat 1 sampai 12, tapi yang 1 sampai 3 itu fisik penampilan dari Yesus Kristus. Ya. Jadi moga-moga kita sudah diperlengkapi. Siapa kalau Yesus nyandak fasum, malu seorang. Orang mau dia punya fasum, atau karena kuasanya, karena dia adalah Yahweh yang inkarnate dalam daging. Dia kenosis. Dia melakukan apa yang disebut sebagai paraplegios meteske. Dia bertingkah laku seolah-olah seperti manusia. Ya. Jadi kita orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang fasum, tapi kita menyembah Yesus yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dia adalah pencipta alam semesta. Bagaimana Pak Nofis, boleh terima? Ya. Kalau ada pertanyaan disilakan ya.
Kalau yang sesuai dengan topik. Ya, kalau di luar topik. Out of the box. Makanya. Ada mau bertanya? Ada Pak. Oke. Ya silakan.